Yo, halo guys, selamat datang di Bang Sky. Apaan tuh? Bisa kali sebelum mulai like, comment, and subscribe channel ini agar gue tetap bisa menghibur walaupun ceritanya sedikit ngawur. Skuy lah, gak usah banyak concot, bacot. Bacot. Skuy ke videonya. Oke, moncong lele. Bawa nostalgia komik di zaman 90-an. Kalian juga pasti tahu ya nama 90-an. Karena gue lahir tahun 90-an. Kemungkinan anak sekarang nggak pada tahu komik ini. Tapi buat kalian yang anak 90-an, pasti kalian tahu komik ini. Karena komik ini legend banget. Gue mau nostalgiain komik Petruk dan Gareng tahun 90-an. Penciptanya adalah Tatang S. Tapi dari dulu gue nggak tahu itu Tatang S apa. Coba kita langsung aja ke Wikipedia-nya. Iya. Tatang S itu singkatan dari Tatang Suhendra. Suhendra atau Tatang Suhendra lebih dikenal dengan nama penanya Tatang S. Nah, ini yang sering ada di komiknya nih, Tatang S. Merupakan komikus pria berdarah Sunda yang besar pada era 80-an hingga 90-an. Nah, kalau gua 90-an, mungkin anak 80-an juga tahu ya. Dengan cerita penokohan khas wayang seperti Punakawan, Semar, Petruk Gareng, dan Bagong, kita bakal nostalgia komik yang Petruk Gareng. Di tengah serbuan komik asing dari Eropa, Amerika, dan Jepang seperti Smurf, Asterix, Tintin, hingga manga Dragon Ball. Kalau Dragon Ball sih lebih senangnya ke filmnya ya, setiap minggu jam 9 di Indosiar. Pasti masih pada ingat anak 90-an nih. Dan itu juga jam tayangnya bareng tinju. Ayo ngaku, paling lu berebutan remote sama bapak lu mau nonton tinju. Dan karya lain sejenisnya pada dekade tersebut. Jadi Tatang S itu adalah Suhendra atau Tatang Suhendra. Baru tahu gue ya. Goblok. Mungkin anak sekarang nggak ada yang tahu komik legend ini. Dulu tuh legend banget. Gue beli aja dulu di tukang agar pikul, tau nggak? Zaman dulu tuh ada tukang agar pikul. Kadang bisa beli mainan, ada komik, ada masak. Itu yang jeleknya jangan diikutin. Dulu tuh harganya masih, ya kalau gue sih bilang gopek atau enggak 500 perak lah. Yang gue seneng itu komiknya itu berbau horor dan juga ada semi-semi. Semi-seminya itu walaupun komik ya bikin kebayang lah. Pasti gue yakin lu yang anak 90-an pasti pernah beli, nggak mungkin enggak. Komiknya horor, misalkan nih gue baca sore, malamnya gue pergi mengaji, entah itu di musola, di masjid, ataupun di pesantren lah, pergi ngaji. Terus pulang ngaji, inget komik itu, cerita horor, aduh, gue aja pulang ngaji lari, takut, walaupun pulang ngaji lari. Yaudah nanti sama-sama kita nostalgia komik 90-an karya Tatang S ini ya. Ilmu Karang karya Tatang S. Dari cover aja udah serem kan, ditambah ada gambar cewek cantik. Nah itu seminya. Iya menarik ya. Ada horor, ada perempuan cantiknya. Udah langsung kita bedah aja komik Ilmu Karang. Ia adalah manusia syirik kepada Allah. Jadi hantu yang kepala buntungnya ini syirik kepada Allah. Tuh serem kan? Baru mulai aja. Manusia yang memiliki ilmu karang, jasadnya tidak akan hancur walaupun dikubur ratusan tahun. Kalau di TV-TV. Nah yang hidungnya panjang ini namanya si Petruk, yang ada antenanya di kepala ya.
Ntar ada lagi si Gareng. Hujan turun sangat derasnya. Kilat dan petir menyambar-nyambar seperti akan membelah bumi. Di bawah curahan hujan lebat itu, dua sosok tubuh berlari-lari. Mereka adalah Petruk dan Gareng. Jadi yang hidungnya panjang baju loreng itu si Petruk, dan hidungnya agak bulat mendelep gitu dong. Namanya si Gareng. Daripada kedinginan diguyur air hujan, mendingan neduh di sini aja ye. Mana jauh ke kampung. Lanjut. Hei Truk, lihat tuh. Orang meninggal umumnya dikebumikan di makam. Ini terpencil di situ. Kuburan siapa ye? Wah, mana gue tahu, Reng. Jadi si Petruk sama si Gareng melihat ada kuburan saat dia berteduh di bawah pohon ya. Di saat itu, sebuah kilat petir begitu dahsyat menyambar sebuah batu nisan kuburan itu. Oke, kuburannya kesambar petir guys. Jadi lululantan nih. Serem kan? Iya serem. Saat berikutnya, brel. Dan titik. Jawabannya apa? Lagi pakai titik. Pengen ngejawab aja. Petruk dan Gareng sangat tercengang melihat hal itu. Ya Gusti Allah, kok ada mayat hidup lagi? Wih, nggak ada kepalanya. Mayat hidup tidak berkepala itu terus berjalan berdasarkan nalurinya. Nah lo, dia kemari. Si Gareng mulai resah nih. Mayatnya jalan ke arah mereka. Maka udah terlanjur basah kuyup, ayo kita lari. Betul Truk, cabut. Mereka nggak mau pikir panjang lah, maupun basah kayak lari aja lah langsung. Siapa nggak lari ngeliat mayat bangun gak ada kepala? Ya gue juga, ya sama. Mereka lari terbirit-birit. Truk, jangan tinggalin dong. Si Gareng kayaknya keberatan hidung. Lari segitu aja napas gue udah payah. Hei Aisyah, lu mau kemana hujan-hujan begitu? Ayah mau ngambil cucian yang tertinggal di pinggir kali. Kalau keburu banjir bisa hanyut. Oh, jadi si Petruk sama Gareng ketemu Aisyah, dan Aisyah itu pengen ngambil cuciannya, takut keburu banjir. Oke. Lebih baik lu jangan diambil tuh cucian. Kalau ketemu sama mayat hidup nggak berkepala, lu bisa mati dicekiknya. Mayat itu baru bangkit dari kubur sah. Wah, abang mau nakut-nakutin ayah ya? Ayah sih nggak percaya ada mayat kok hidup. Oh, si Aisyah nggak percaya nih cerita si Petruk sama si Gareng. Kalau nggak percaya terserah deh, gue sih ngebilangin aja. Emang abang paling pintar ngebohong orang. Si Aisyahnya nggak percaya loh, langsung lari dia. Aisyah tidak peduli dengan ucapan Petruk. Mudah-mudahan aja tuh kali nggak banjir. Jadi dia lebih pentingin pakaiannya yang ketinggalan di kali. Tapi belum beberapa jauh, Petruk dan Gareng angkat kaki. Nah loh, itu jeritan si Aisyah. Dia pasti dicekik mayat hidup yang gak berkepala tadi. Ayo kita tolongin Reng. Lu aja deh, gue sih takut Truk. Si Gareng mentalnya ya. Padahal berdua takut loh ya. Kalau begitu kita cepat beritahu warga kampung bahwa si Aisyah meninggal dicekik mayat hidup nggak berkepala. Tapi Truk, tunggu dulu. Jadi si Petruk bergegas ngajak si Gareng buat ngajak warga dan bilang kalau si Aisyah dicekik tuh sama si hantu tak berkepala. Lu sih mau apa lagi? Kita lihat dulu jeritan tadi buat meyakinkan. Nyebarin berita, jangan dikira-kira aja. Kalau takut kita lihat dari jauh. Oh ya, lu betul juga Reng. Si Gareng ngajakin nonton dulu dari jauh. Malah mau lagi si Petruk.
Maka mereka kembali lagi untuk membuktikan jeritan Aisyah itu. Lah keburu mati si Aisyah. Balik lagi nonton dulu. Aduh. Tapi begitu mereka lihat, nah ternyata dugaan lu meleset kan? Iya ye, gue sangka dia menjerit dicekik mayat hidup. Gak taunya ketiban pohon roboh. Setelah pohon yang menimpa tubuh Aisyah diangkat, dia meninggal bro. Kasihan amat ye. Perawan kece ditakdirkan meninggalnya mengenaskan. Jadi si Aisyah meninggal nih ketiban pohon. Di saat Petruk dan Gareng akan mengangkat mayat Aisyah untuk dibawa, tiba-tiba, hah? Ayo angkat, jangan melotot aja. Suruh ngangkat malah melotot. Wih, gue takut ada apa tuh di belakang lu. Wow, di belakangnya ada ini lu, mayat hidupnya. Begitu Petruk menengok, wow. Akhirnya, Reng, tungguin gue dong. Lu main cabut aja. Emang dah si Gareng kalau lari nomor 1. Kabur duran aja dia. Sepeninggal Petruk dan Gareng, mayat hidup tidak berkepala itu lalu mengangkat kepala mayat Aisyah. Menurut naluri gue, orang ini udah mati kebetulan banget. Akan gue manfaatkan. Lah, setannya gak punya pala, bisa ngomong ini. Terus dia ngomongnya lewat mana? Aduh. Kalau dulu sih serem, tapi kenapa sekarang gue baca ini jadi sedikit kocak. Lalu dipulirnya, dan brel. Kemudian kepala itu diletakkan di atas lehernya. Maka memang gue lagi butuh kepala. Iya. Betulan, jadi si Aisyah udah mati, kepalanya dipotek. Dipasang ke kepalanya, kebetulan. Jadi dia punya kepala lagi guys. Oke. Setelah itu ia meninggalkan mayat Aisyah yang sudah tidak berkepala. Jadinya kepala cewek badan kasar. Jadinya kepala cewek badan kasar. Ya iyalah, lu cowok yang lu pakai kepala cewek. Buat melengkapi wujud gue terpaksa minjam kepala orang lain. Minjem lu, jangan lupa balikin. Bunganya 1%. Dikala hujan mulai reda, kenapa mayat anak gue nggak kalian bawa aja? Udah pak, jangan emosi. Tapi udah dikatain berkali-kali, ayah masih Gareng takut banget ada mayat hidup nggak berkepala. Oh jadi dia udah ketemu warga sama bapaknya si Aisyah nih. Saking takutnya mayatnya si Aisyah nggak dibawa, bapaknya sampai nanya tuh. Parah emang lu, truk, rek. Sesampainya di tempat, hah, mayat anak gue kok nggak ada kepalanya? Orang tua Aisyah begitu iba memeluk mayat anaknya yang paling disayang. Oh Aisyah, semoga arwah lu mendapat tempat di sisi Tuhan yaitu Allah. Siapa ya yang tega sekejam itu? Gimana nggak nangis tuh? Wah serem banget, palanya hilang. Ayo. Akhirnya dengan kenyataan demikian mereka membawa pulang mayat Aisyah yang tidak berkepala untuk dimakamkan. Truk, kata lu tadi ada mayat hidup nggak berkepala. Wah, lu bohong aja. Berani sumpah pocong deh kalau gue bohong. Gue takut si Aisyah bakal jadi setan nih. Sekian. Lah, udah sekian. Lah cepet. Bagaimana selanjutnya manusia yang memiliki ilmu karang itu? Bagaimana dengan kepala Aisyah? Ikutilah cerita minjam kepala. Biar kepala seorang cewek, yang penting jasad gue utuh. Oke, jadi ada lanjutannya guys. Nah ini tuh dulu cuma ada di komik, makanya dulu gue selalu beli komiknya dan penasaran, dan ada semi-seminya.
Cakep kan ceweknya? Iya, zaman dulu kalau ngeliat ini. Nah, bagaimana menurut kalian tahun 90-an komik legend Petruk dan Gareng? Serem nggak? Oke, segitu dulu komik Petruk dan Gareng karya Tatang S yang barusan gue baca. Ada lanjutannya. Buat kalian anak 90-an boleh komen di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Skuy, ayo dong. Kita ketemu di cerita berikutnya. Tetap di Mam Skuy.